Halo, gue Randy. Kali ini gue mau coba unboxing. Ini cooler yang menurut gue cukup wow dengan harga 168.000. Ini menurut gue wow banget sih. Jadi ini barangnya Saravoc X1 RGB Fan Cooler. Ini menurut gue menarik. Kenapa? Ini RGB-nya juga beda dibanding yang lain. Cuma gue nggak tahu bentuk aslinya seperti apa ya. Kalau di video ini sih lumayan barangnya. Terus dia ngakunya bisa lebih dingin dibanding BR30BS di videonya. Ini salah satu yang bikin gue tertarik. Terus ada garansi resminya juga. Terus dibilangin dia berani klaim ini pakai Peltier yang 3x3. Jadi kalau kita yang biasa bongkar, yang murah-murah itu kan pakainya 2,3 cm ya. Seperti yang dia bilang juga emang betul. Dan untuk harga 168 itu untuk yang 3 cm itu gue belum nemu lagi selain di SRQ08. SRQ08 juga itu yang ada di X9 sebenarnya sama aja. Tapi kalau beli SRQ68 pengalaman gue sering agak kurang enak ya di toko-tokonya ya. Entah nggak dikirim, entah pengirimannya lama. Itu udah kejadian 2 kali. Oke, terus kayak gini. Ini gambar-gambarnya. Terus kita coba lihat klaimnya, deskripsinya. Saravoc S1 cooler, new teknologi. Dia pakai 5 volt 2 ampere. The Type C. Oke, sisanya sama. Cuma dia nggak tulis garansinya ya. Dia nggak tulis garansinya. Nanti kita harus pertanyakan lagi aja nanti garansinya seperti apa. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja. Ini nggak ada segel. Kita langsung buka. Nanti kita langsung bandingin sama cooler 200 ribuan. Ini yang menurut gue yang best-bestnya. Sama ada BR11 juga sebenarnya. Cuma karena BR11 memang dinginnya udah kalah sama dua ini, jadi gue nggak bandingin ya. Kalau DL05 lebih dingin dibanding X9, tapi cuma 1 titik. Kalau ini sedikit lebih kalah, lebih nggak dingin dibanding DL05, tapi ini dinginnya nyebar. Oke. Kita coba unboxing. Ini dapat kabel. Kita coba cek berapa panjangnya. Type C ya, udah Type C. Cuma agak kurang oke sepertinya. Kurang rapi bikinannya. Ini 1,5 meter. Udah lumayan cukup buat cooler. Ini ada bahasa Inggrisnya untungnya, light bar switch. Jadi on off-nya itu malah buat lampu, bukan buat nyalain matiin coolernya. Agak lucu juga sih. Oke. Terus ABS, AI itu apa ya? Sama seramik itu gue nggak tahu apa tuh. Oh, ini ada keterangan. AI ini gue nggak tahu apa ini. Fast cooling, Type C output, silent, fast cooling, RGB, streamer, mobile phone radiator. Kalau Saravoc ini biasanya emang cuma nempelin aja ya mereknya ya, nempelin brand. Ini kalau dilihat di kamera mungkin biasa aja. Cuma kalau feel pegang, ini di bawahnya dua ini, di bawahnya X9 sama DL05. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu ketara ya. Cuma kalau dipegang ini berasa banget tajam-tajam. Terus kayak plastiknya lebih kayak plastik murah. Kalau ini kan udah lumayan plastiknya. Terus klemnya juga kasar. Ini kasar. Tapi ini modelnya gue nggak tahu sih. Model seperti ini
mungkin bagus, cuma kayaknya nggak cocok untuk HP-HP yang tipis. Kemungkinan nggak cocok untuk HP-HP yang tipis. Soalnya ini agak lebar. Dan karena gua cuma ada HP yang tebel, jadi gua nggak bisa bandingin. Nah, ini contoh HP yang tipis. Kalau HP tipis dia nonjol, ada yang nonjol tombolnya, ini bisa kena kalau HP-nya tipis. Kita coba kalau HP yang tebel. Ini mentok ya, ini mentok. Untungnya nggak kena sih, nggak ketekan. Soalnya mentok di sini duluan, jadi gue nggak bisa ngecek. Cuma kalau misalnya kita geser lagi, masih nggak ketekan. Untungnya nggak ketekan ya. Cuma gue wanti-wanti aja, kalau misalnya ketekan ya tinggal diganjel aja sih sebenarnya, kayak gitu. Masih bisa dimengerti lah. Kalau modelnya udah seperti ini sebenarnya udah enak. Oke, gue cobain di S20 FE. Ya, nggak ketekan. Jadi lumayan aman nih buat tombol. Walaupun di bawah, tapi dia nggak neken tombolnya. Ini nggak restart ya, jadi aman. Kita lanjut cek barangnya. Ini ada switchnya tadi buat lampu katanya. Ini udah ada thermal pad ya, jadi cukup wow untuk barang kayak gini. Dengan harga 168 udah ada thermal pad sih, udah oke banget menurut gua. Tapi sayangnya ini nggak rata, jadi kemungkinan besar ini kayak DL05, dia permukaannya juga nggak rata ya, jadi dia agak nonjol di tengah sebenarnya kalau DL05 ini. Nah, ini bener-bener di tengahnya doang, dan ini kelihatan banget kayak peltiernya doang yang nonjol tuh 3 cm. Tapi nggak masalah sih, karena dia klemnya 2 ya, jadi mau digeser-geser juga relatif lebih aman. Oke, ini cuma build quality-nya aja nih yang plastiknya agak jelek. Terus kalau kita lihat fan blade-nya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 fan blade. Ini tempelan doang cara Fox-nya. Kalau mau dibuka juga gampang banget. Emang soalnya kalau Saravox itu dia nge-rebranding aja ya biasanya ya. Dari yang S01, S02 sama ini S1-nya, cuma gue nggak tahu nih nge-rebrand dari mana. Kalau S01 dari DL01, terus ada S02 itu dari yang wireless charging. Oke, sekarang kita coba ukur. Ini bisa dari 7 cm, dari handphone yang lebar 7 cm sampai kurang lebih 9 cm ya. Sampai yang 9 cm itu masih oke. Cuma ini agak serem-serem sih sebenarnya. Cuma kalau kita pakainya bener mungkin aman-aman aja sih. Tapi harus hati-hati ya pakai ini ya. Menurut gue sih harus hati-hati. Ya, ada harga ada barang, tapi ini karetnya termasuk yang lembut. Ini gue suka banget. Iya, malah lebih lembut ini dibanding X9. Tapi gue nggak tahu nanti efek gripnya gimana ya. Harusnya sih oke-oke aja. Oke, ini ada pelindungnya.
Kita buka segelnya. Jadi segelnya di sini doang, di luarnya nggak ada ya, di dusnya nggak ada. Oke, nah ini kelihatan banget ini, nonjol. Moga-moga permukaannya bisa rata. Kita coba cek aja langsung deh. Gue coba tes. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya bener. Gapnya ada gap di sini sama di sini. Jadi moga-moga penyebarannya dia nggak bagus juga. Jadi cuma di sini doang. Jadi nggak ada yang kebuang di sininya. Nggak ada dingin yang kebuang di sisi sininya. Agak sayang soalnya. Oke, kalau gitu kita langsung coba ukur beratnya. Ini DL05 di 78 gram, X9 di 79 gram, kurang lebih sama, dan ini di 69 gram, jadi sedikit lebih enteng, tapi ini cukup menjanjikan juga kalau lihat dari tesnya dia sendiri, pemakaiannya di berapa watt. Dia langsung nyala ya, terus switchnya ini buat lampunya, buat RGB yang ada di sini. Oke, kalau kita nggak pakai RGB, itu pemakaian ampere di 1,4, jadi totalnya 7,0. Cuma kalau kita pakai RGB, coba cek nambahnya berapa. Nambahnya sekitar 0,2. Sekitar 0,2, jadi nggak terlalu efek ya, juga RGB-nya. Oke, oh ini cukup dingin, lumayan. Ini gue cabut dulu, kita coba tes. Nih, gue coba diem dulu ruangan gue. Anggap aja di 42, kita coba nyalain. Oke, naik sekitar 4,5 dB, sorry. Oke, lebih silent DL05. Dan suara X9 sama S1 ini kurang lebih sama. Oke, kalau gitu kita langsung coba tes aja. Oke, startnya di 42 ya, nanti ya gue akan coba start di 42. Sambil gue coba nyalain. Oke, jam 3 lewat 42 menit. Kita coba cek suhunya dapat berapa. Ya, kita lihat DL05 udah 8. Sama-sama 8. Udah 6,3. Wow, oke. Menarik. Di 1 menit pertama udah ngegas dia. Ini oke juga.
Kita langsung lihat ininya aja ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat heatsink terpanasnya itu ada di S1. Heatsink terpanasnya. Nah, ini seperti biasa DL05, titiknya di tengah doang dan lumayan kecil ya. Kita coba cek X9. Dia lumayan lebar, kelihatan ya bedanya ya. Dan kita coba cek yang S1 ini. Ya, dia juga cukup lebar, jadi mirip-mirip kayak di X9 ya. Menarik, tapi memang atas bawahnya dia kurang dingin. Tapi gue malah lebih suka begitu. Kenapa? Karena dia menonjol di tengahnya, jadi jangan sampai terlalu nyebar ke atas lah, nanti dingin tengahnya itu kebuang. Oke, ini malah udah kedetek di 2 derajat. Wow, baru 2 menit. Kita coba cek suhunya. (3,4). Nah, kalau misalnya lagi ber-AC gini, kalau misalnya lagi ber-AC, X9 tuh biasa malah bagus banget. 3,8, masih sedikit kalah dibanding DL05 ternyata. Ini Sarafox S1 udah 1, jadi kelasnya juga menarik ya. Kelasnya juga menarik, ini lumayan dingin. Apa harus kita tes dengan ini, dengan cooler yang lebih bagus? Nanti gue coba tes dengan cooler yang lebih mahal ya. Ini udah menit ke-3. Udah 3,2. (4,6). Menarik, udah 1. Jadi selisihnya lumayan terasa ya. Selisihnya lumayan terasa. Ini mantep banget. Nanti di video ini juga gue bakal bandingin langsung sama cooler lainnya kalau gitu. Setelah perbandingan ini gue akan bandingin dengan cooler lainnya yang lebih mahal. Ini cukup menarik sih. Sayang build quality-nya aja ya, kurang begitu serok gue. Kurang begitu serok sama build quality-nya. Cuma kalau kita gak terlalu pentingin build quality, bisa jaga-jaga diri makanya. Bisa pelan-pelan, harusnya sih aman-aman aja. Oke, menit ke-4 kita coba cek. Udah di 2,7. (4,2). Udah 0,7. Menarik, menit ke-5 ya. Menarik. Nanti kita balik dari Sarafox dulu. Oke, ini cukup menyenangkan. Nggak ada hawa
panasnya juga. Ya, tiga-tiganya nggak ada hawa panas, soalnya memang suhu ruangan juga lagi lumayan. Lagi cukup oke. Wow, minus 0,2 tanpa dia apa-apain. Ya, ini X9 kayak mentok di 4,2 ya. X9 mentok di 4,2. Dan ini baru di 2,3. Mantap. Ini udah minus. Tapi udah nggak minus lagi sekarang. Ya, ada perubahan sedikit suhunya. Mungkin gara-gara dibolak-balik. Bisa jadi. Kita coba cek. Ya, di sini kelihatan juga titik terdinginnya di sebelah kanan. Terpanasnya di heatsinknya X9. Cukup menarik. Cukup menarik, penyebarannya juga cukup lebar karena dia memang pakai peltier yang 3 cm ya. Jadi cukup bisa diandalkan ini. Ini benar-benar bukan alternatif lagi kali ya. Malah bisa lebih baik dibanding DL05. Ini baru aja DL05 turun harga plus di upgrade. Ini keluar Sarafox S1. Cukup kehilangan momen ya sebenarnya. Sayang sekali. Ini masih di 2,6-an, 2,5. -3,9. Minus 0,2. Menarik sekali. Minus 0,2. Di bawah ya ini ya, minus 0,2. Sebentar lagi 10 menit. Ini cukup wow, cukup oke. Ini udah mau 25 derajat, sebentar lagi suhu ruangannya. Kayaknya gue harus ambil FlyDigi buat ngebandingin. Apakah bisa nyaingin? Walaupun gue yakin enggak ya. Nanti kita coba bandingin sama ini dulu aja. BR30BS sama FlyDigi ya. Oke, udah 10 menit. Kita coba cek. Nah, seperti biasa bagus banget 1,8. Di 3,9. Dan Sarafox S1
minus 0,4. Minus 0,4. Oke. Jadi ada jawara baru sekarang. Ada jawara baru. Kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu yang ini. Kita coba bandingkan ini dengan BR30BS. Gua akan coba ambil FlyDigi-nya dulu. Ya, gua akan coba tunggu di menit ke 57. Oke, langsung mode tertinggi semua. Udah mode tertinggi semua. Kita akan coba tes. Udah 3,6. ,9. Wow. BR30BS ya memang kalah ya. 8,3. Jadi memang iklannya dia sesuai. Ini 2,3. Jadi emang cukup wow dengan gimana ya, dengan 7 watt dengan di bawah 10 watt bisa keep up dengan yang terdingin ini cukup wow. Bahkan lebih dingin daripada BR30BS. Tapi ingat ya, BR30BS dinginnya lebih rata dibanding ini. Tapi kalau selisihnya jauh juga berarti ini kemampuannya bagus gitu aja. Wow. Kita coba tes lagi. 1 menit. Udah 0,2. Dia malah naik ya. Tetap kurang lebih di 2,4. 7,2. Mungkin udah 0, kali. Udah minus kali ini. Ya udah minus 1,2 bahkan. Emang FlyDigi ini gila banget ya. FlyDigi Wingwavs. FlyDigi B5 maksudnya. Wingwavs 2 Pro juga gila sih sebenarnya kalau lihat harganya. Ya ini juga sama-sama udah minus. Udah minus 0,3. Ini sempat mati sebentar ya. Sempat mati sebentar tadi. Kegeser. Masih di 2,2. Cukup edan dengan harga 168.000. Udah ngalahin BR30BS. Jadi emang Black Shark ini harus bener-bener upgrade sih. Yang lain tuh udah 9 volt. Semuanya udah pada 9 volt, dia sendiri yang masih 5 volt. Gua nggak tahu kapan cooler Black Shark yang barunya akan keluar. Udah minus 2,1. Ini wow banget. Ini bedanya, kalau ini gue bisa nempelin ya deket ya suhunya. Kalau yang ini gue dari jauh. Kalau yang OnePlus ini minus 0,9. Oke, gue bakal tinggalin aja. Udah nggak pakai thermal kamera lagi karena udah tahu penyebaran dinginnya. Jadi thermal kamera gue simpan aja. Dan gue nunggu sampai ke menit ke 5 dan menit ke 10.
Ini gue pakai charger 65 watt juga ya, sama ya padahal ya. Dan emang nggak ngefek kalau misalnya pemakaiannya 10 watt ya keluarnya cuma 10 watt. Ya dia cuma di 2 komaan. Mungkin emang karena suhunya naik ya. Minus 1,5. Jadi emang OnePlus sama B5 ini masih unbeatable. Oke, kita coba geser aja. Siapa tahu ada pengaruhnya. Biar adil ya. 5 menit di dalam, 5 menit di luar. Dan emang OnePlus ini sama FlyDigi ini berisik banget. Kipas paling berisik bahkan, bisa gue bilang. Oke, udah 10 menit. Kita coba. Di 3,7. Menarik. Ya, masih termasuk bagus ya. Oke, 0, oh masih turun terus. Masih turun terus, kita sesuaikan dulu. Ya, anggap aja 0,3 ya. Minus 1,3. Gue penasaran. Ya, anggap aja minus 0,3 tadi. Coba tes yang ini. 0,6. 0,7, 0,6, 0,4. Gue agak penasaran sih. Kita tungguin aja ya sampai benar-benar stabil. Dia masih turun terus soalnya. Masih turun terus. Cakep. Oke. Minus 0,3. Kita coba FlyDigi. Masih turun ya. Naik lagi. Ya kalau FlyDigi ya masih beda kelas ya. Masih beda kelas. Masih jauh. Ya, memang kelasnya FlyDigi sama OnePlus itu udah tier paling atas. Tier paling atas ini jadi barengan. Tier paling atasnya itu di OnePlus, FlyDigi B5, X12 tapi magnetic, sama Razer. Cuma kalau Razer itu
titiknya itu terlalu kecil, itu yang gue sayangkan. Dan ini apakah bisa minusnya di atas itu? Gue penasaran, mungkinkah? Mungkinkah bisa tembus berapa? Naik terus, cakep sih. Cakep. Cakep, minus 0,7. Naik lagi kah? Minus 0,8. Suhu 25 derajat ruangannya. Ya, stabilnya di situ ya, kurang lebih ya. Cakep sih, asli ini cakep sih. Kalau kalian ngincer yang murah meriah, ini oke banget sih. Ini modelnya kayak apa ya? Ini modelnya kayak apa ya? Kayak pernah lihat model ini juga soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, paling gitu aja. Ini menarik banget dengan harga 168. Cuma kurang di build quality doang menurut gua. Itu pun nggak jelek-jelek banget, masih layak pakai banget, masih mantep. Tapi dia dinginnya cuma di sini doang, kelihatan di 3 cm. Dia melebar sedikit, tapi berarti yang tetap kenanya, dingin, tetap kenanya yang di 3 cm nya. Ini mantap. Kita lihat lebarnya, itu di 6 cm, tingginya di 8,8 cm. Oke, menarik. Oke, gue coba matiin semua dulu. Wow, dingin. Ya, udah sangat menarik sekali. Gue akan coba tes di sini, tes di HP. Kita coba lihat bisa turun berapa derajat dalam beberapa menit. Oke, gue sambil jawabin dulu. Oke, ini cuma jalan di 6 watt. Kita coba CPU float dari baterai 27. Kita sambil aktivitas. Udah turun ke 26. Temperatur CPU temperatur juga 32, turun. Ya, cukup menarik. Cooler apa itu, Bang? Sarafox S1. Mumpung diskon di kalau murah sih. Oke, ini idle-nya bukan idle ya, sambil aktivitas itu di 26. Di 26 kita coba diamin dulu. Ya, kasih waktu 2 menit sampai 5 menit.
Oke, kita lihat di 3 menit aja. Ada suhu penurunannya seberapa. Ya, jadi 24 ya. Dan CPU time-nya juga di 29. Jadi cukup oke, cukup lumayan. Untuk benchmark harusnya sih cukup oke ya, soalnya dia mampu nurunin juga baterai time-nya. Ya oke, paling segitu dulu dari gua. Untuk benchmark nanti akan gua update di grup sama di community. Untuk sementara ini cukup memuaskan sih. Oke, demikian dari Randy. Semoga video yang bermanfaat. Terima kasih.